Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada adegan seorang ayah yang mati-matian mencari sampai mendonorkan ginjalnya demi untuk mengobati anaknya yang sakit? Bahkan nauzubillah sampai ada seorang ayah yang dia rela mendonorkan jantungnya dan dia meninggal demi untuk menggantikan anaknya yang juga kecelakaan dan seterusnya. Dia donor darah udah biasa, donor organ. Ini semuanya alam yajidka yatiman fa'awa, teman-teman. Cuman kita seringnya hanya ngelihat kurirnya saja, lupa kepada pengirim. Ya, ada teman ngirim kita hadiah, misalnya yang kita seneng banget, misalnya kayak kaos gitu ya. Tadi pas jalan sama dia kita kayak ngelihat sebuah kaos yang kayaknya tipe kita banget lah. Warnanya, brandnya, kita kayak bangga banget kalau bisa pakai kaos itu. Cuman kita nggak ngomong, tapi dia orangnya care, orangnya tuh pengertian. Akhirnya pas kita ulang tahun misalnya atau pas kita dapat nilai bagus atau apalah momennya, tiba-tiba dia ngirim kaos itu. Karena nggak bisa ketemu kita, dia ngirim pakai kurir, digoserin sama dia. Kurir ini dibayar nggak? Dibayar dong. Tapi kita tiba-tiba pas dapat kaos itu dari kurir kita bilang, Mas makasih banyak ya, makasih banyak ya, hatur nuhun, jazakallah khair dan segala macam. Kita kayak muji-muji kurir, kita berterima kasih pada kurir, kita mengingat jasa kurir, tapi kita nggak sama sekali bilang terima kasih kepada teman kita yang ngirim. Ini logis nggak sih? Itulah keadaan kita seringnya kepada Allah SWT. Allah yang ngirim kita nikmat lewat kurir. Kurirnya bisa bernama ayah, bisa bernama ibu, bisa bernama keluarga, bisa bernama pasangan, bisa bernama atasan, bisa bernama teman, sahabat. Kita bisa berterima kasih kepada mereka sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kita nggak bilang makasih ke Allah dalam bahasa alhamdulillah. Dalam bentuk penghargaan ke Allah itu lebih rajin ibadah. Ini berarti kita lupa siapa yang sebetulnya ngirim kebaikan itu untuk kita. Kita lebih ingat orang yang membawanya, padahal dia juga dibayar. Orang yang membawa itu, kurir itu juga dibayar. Allah membayar ibu kita. Dengan apa? Bahwa setiap tetes susu ibu kita itu adalah kifarat dosa buat dia. Allah membayar ayah kita. Dengan apa? Setiap tetes keringat ayah kita itu kifarat dosa buat dia. Bukan berarti kita nggak perlu berbakti, bukan ya. Tapi maksudnya kalau ke mereka aja kita begitu berterima kasih, terus gimana dengan Allah yang kita Allah itu nggak dapat untung apa-apa untuk dari kita. Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah seandainya kita bisa banget menghargai kebaikan kedua orang tua kita. Coba sok kita sebagai anak, kalau dalam doa muhasabah disebut nama ibu kan gampang banget kan berlinang air mata. Kenapa? Karena kita terharu banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita respect banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita tahu banget pengorbanan ibu kita. Bisa nggak kayak gitu ketika nama Allah disebutkan? Malah lebih dari ibu harusnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tuh wajilat. Arti wajilat itu langsung kayak kayak gitu. Jadi ketika disebut nama ibu itu udah nggak kuat lagi pasti. Sama kayak kita kalau lagi berdoa bareng-bareng muhasabah, ya Allah ampunkanlah ibu saya. Begitu kata ibu disebut langsung luluh hati kita kan? Begitu kata ibu disebut langsung udah nangis, langsung berderai air mata, langsung kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebetulnya nggak bisa kita lakuin secara normal. Bisa nggak nama Allah juga gitu dalam hati kita? Wajilat. Kenapa? Karena kita tahu banget kebaikan Allah, jasa Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti kita coba bandingkan ayat itu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas. Insya Allah setelah sholat isya. Barakallah. Kita lanjutkan pembahasan dari surat At-Tuha. Dan kemungkinan biar kajian kita bisa tuntas, ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Insya Allah surat At-Tuha ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi penggalan demi penggalan kita bedah supaya dia bisa jadi bekal kita untuk jadi mood booster kalau kita lagi moodnya drop. Tadi kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6, alam yajidka yatiman
fa'awa. Ini adalah bukti kalau Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita dan nggak pernah benci sama kita. Itu bukti teman-teman. Ini penting banget untuk kita rasain, untuk kita belajar yakin kalau Allah itu nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Itu penting banget dalam hidup. Karena itulah yang ngebedain orang beriman sama orang yang nggak beriman. Bukan di lafaz. Karena orang yang tidak beriman juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kok bisa Ustaz? Namanya orang munafik. Orang munafik juga mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami percaya kepada Allah dan hari akhir. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, kami beriman. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru menjadi seorang yang beragama Islam, tapi belum beriman. Terus yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, orang mukmin selalu yakin Allah itu nggak pernah ninggalin dia dalam kondisi apapun dan tidak pernah benci kepada dia. Kalau Allah udah benci sama kita nih, kita bilang astagfirullah, Allah udah malas. Sama kayak kita benci sama orang kan, semuanya jelek kan di mata kita. Kalau udah benci, udah ada ghillan. Bukankah salah satu doa kita terhadap sesama muslim itu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu? Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami itu ada ghil, ada rasa benci kepada orang yang beriman, sesama muslim. Karena kalau udah benci, maka yang baik aja buruk di mata dia, apalagi yang buruk. Kalau udah benci, nggak ada yang benar, selalu salah. Sama kayak haters. Haters kan berarti pembenci ya. Karena dia udah nggak benci, kita posting apa aja salah. Misalnya kita posting banyak main. Wah, kerjaannya main aja, nggak beribadah, nggak belajar, salah. Kita posting lagi beribadah. Ibadah kok diposting-posting, ria, salah lagi. Jadi serba salah. Kenapa? Karena ada ghillan, ada rasa benci di hatinya. Nah, kalau Allah benci sama kita, teman-teman, kita sholat, pasti ada maunya kata Allah. Kan gitu kan ya? Lagian Allah tahu banget lah isi hati kita. Sehingga Allah sendiri juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Luqman. Ada di antara hamba-hambaku yang mereka seperti orang yang sedang berlayar di lautan. Lalu ketika mereka digulung ombak yang seperti gunung, tiba-tiba mereka mengingat aku, memuji aku, berdoa kepadaku dengan penuh khusyuk. Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka melupakan aku. Jadi Allah tuh sebetulnya tahu, kadang-kadang kita tuh modus banget. Kadang-kadang kita tiba-tiba rajin tahajud, gara-gara mau ujian nasional. Kita tiba-tiba jadi sedekah, gara-gara mau tes wawancara. Tiba-tiba kita jadi tilawahnya bagus, belajar tahsin segala macam, karena mau lamaran. Kenapa? Karena ada maunya. Akhirnya kita coba kayak PDKT gitu sama Allah SWT. Allah tahu. Tapi Allah biarin aja. Kenapa? Karena Allah gak benci sama kita. Allah lihat sisi baik kita gitu. Oh, walaupun selama ini dia gak ada maunya, sekarang udah ada maunya, berarti dia masih nganggap aku gitu kan. Seolah-olah ya, Allah terima kedatangan kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا